Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat bangunanku sekalian, Kang Mas tukang, konco-konco kuli bangunan. Berikut ini adalah proses penaikan atau pemasangan kubah dari Masjid Baitul Mukarram yang berada di Desa Sumbersari. Nah, ini adalah penaikan kubah yang pertama, yaitu kubah plafon atau bentuk dari kubah bagian dalam. Nah, ini dirangkai langsung dari bawah tadi, dan ini dinaikkan bersama-sama karena ukurannya tidak terlalu besar, jadi bisa langsung dirakit di bawah dengan diameter 4 meter ini. Iya, sudah naik, sudah diletakkan dengan perlahan-lahan, tinggal penempatan posisinya itu nanti akan dipandegani atau dipimpin oleh yang bertugas dari Kubah 1000 Tulungagung. Nah, ini saudara-saudara, seperti itu, cukup mudah untuk kubah jenis kubah panel baja ringan. Ini adalah bentuk kubah bagian dalam atau kubah plafonnya. Untuk yang luar ini belum dirakit atau masih berada di bawah. Mungkin kalau yang bagian luar itu dirangkai satu persatu di atas. Sudah terletakkan, tinggal mengunci baut-bautnya ini. Dan juga ini dibarengi oleh aktivitas warga sekitar dalam rangka pemasangan gentengnya. Jadi mungkin sekalian tadi proses bancaannya, mengumpulkan warga sekitarnya untuk melakukan doa bersama dan juga selamatan, dan sekalian melaksanakan ro'an atau perayaan memasang gentengnya. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, ini masih menunggu penguncian dari kubah plafonnya ini. Jadi mungkin waktunya untuk kubah yang sesungguhnya atau kubah yang bagian luar masih menunggu proses pengunciannya. Seperti itu. Dan ini saudara-saudara yang kita tunggu, yaitu penaikan atau pemasangan kubah Masjid Baitul Mukarram yang bagian luar. Motifnya kurang lebih sudah kelihatan seperti itu. Dan ini satu sisir atau satu bagian yang dinaikkan. Ketinggiannya mungkin kurang lebih itu ada orang yang di atas itu kira-kira 4 meter ketinggian. Yaitu untuk yang kedua juga mulai dinaikkan. Kubah ini adalah jenis kubah nanas,
yaitu kubah yang mengerucut kurang lebih seperti kubah yang berada di menara itu. Sebenarnya banyak sekali jenis-jenis kubah masjid, tapi yang populer yaitu untuk yang terbaru adalah kubah jenis nanas ini. Yang lama atau yang klasik biasanya berbentuk bawang atau kubah jenis bawang yang menggelembung di bagian luar bawah. Kalau kubah yang terbaru bentuknya kebanyakan seperti ini, jenis kubah nanas. Oh ya. Kubah panel ini kalau istilahnya dari kubah 1000 adalah kubah 3 lapis, yaitu yang lapis pertama atau bagian paling bawah itu adalah kubah plafon. Yang kedua adalah kubah plat stainlessnya. Kemudian yang ketiga adalah motif panel di bagian luarnya. Jadi ini adalah jenis kubah terbaru, yaitu kubah panel 3 lapis dengan motif seperti itu. Dan mungkin pada sambungan-sambungannya nanti juga akan ditutup dengan panel-panel untuk mempertemukan motif daripada kubah panel ini. Sudah 2 sisi terpasang, yang ketiga dan keempat mulai dinaikkan. Secara perlahan-lahan. Dari tim pemasangan kubah dari Masjid Baitul Mukarram ini sudah datang di pagi sekitar pukul 6:30 karena kebetulan lokasi kami di kawasan Blitar ini lumayan dekat dengan lokasi perajin kubah atau perajin, jaraknya sekitar 30 km dari lokasi pengrajin kubah 1000 yang berada di Kabupaten Tulungagung, yaitu pengrajin kubah yang sudah terkenal se-Indonesia, bahkan sudah dikenal juga di luar negeri. Ini adalah produk produksinya sangat banyak sekali, dan jika Anda mungkin yang berada di luar kabupaten atau luar kota juga ada yang pernah mengenal atau sudah pernah memasang atau membeli kubah dari 1000 kubah yang berada di Kabupaten Tulungagung. Ciri khas lokasi daripada 1000 kubah adalah dari jajaran kubah yang ditata sedemikian rupa sehingga membentuk istilah 1000 kubah, yaitu di kawasan kabupaten atau kota Tulungagung yang sudah terkenal. Tiga sisi sudah naik, sudah mulai dipasang,
dan bentuknya sudah kelihatan. Ini 4 sisi untuk bagian yang kiri. Secara perlahan-lahan, meskipun jenis kubah panel ini untuk bebannya mungkin tidak terlalu berat, tapi karena pemasangannya itu berada di ketinggian, jadi harus berhati-hati karena juga terpaan angin yang perlu diwaspadai. Yang keempat sudah tertata dan yang sisi yang kelima mulai dinaikkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mendapatkan sedekah dari Bapak tukang jajan. Matur suwun, Pak. Mugi-mugi dagangannya laris, barokah. Terima kasih kepada Bapak penjual jajan yang sudah menyedekahkan makanan ringannya. Cukup membuat kemeriahan di lokasi roan atau perayaan. Perayaan itu istilah bahasa Jawa, bukannya merayakan. Perayaan itu istilahnya gotong royong. Dari acara penaikan kubah sekaligus pemasangan genteng dari Masjid Baitul Mukarram yang berada di Desa Sumbersari, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Dan ini saudara masih menunggu rekan-rekannya, mungkin masih minum yang lainnya, sambil menunggu pemasangan yang atas itu siap. Jadi untuk lapis yang kelima ini masih menunggu. Masjid Baitul Mukarram ini tergolong masjid lama di Desa Sumbersari. Untuk pembangunannya masih pertama kali, atau kali ini mungkin. Setelah dulu biasa pertama itu masih berdinding anyam bambu atau gedek orang desa. Terus memakai, kalau masanya memakai pasangan batu kloneng atau setengah, dan biasanya seperti itu bentuk awalnya dari masjid. Oh, ini ada masukan dari kawan yang lokasinya di lingkungan ini. Pertama kali sebuah bentuk langgar atau raut atau kolam kecil berbentuk panggung seperti rumahnya orang Melayu atau orang yang di luar Jawa, di daerah Kalimantan, daerah Sumatera, biasanya rumahnya memakai rumah panggung atau yang terbuat dari lembaran kayu atau blabak. Begitu pertama kali Masjid Baitul Mukarram itu didirikan dengan maksudnya berdinding atau berbentuk panggung kayu. Dan ini saudara untuk penaikan panel bagian kelima.
Dan seperti ini saudara-saudara, pemasangan dari sisi panel secara keseluruhan, tinggal finishnya saja, yaitu di penutup bagian atas dari kubah masjid ini yang belum terpasang. Ini terdiri dari 12 pilar atau lembaran panel dari bentuk kubah nanas dari Masjid Baitul Mukarram ini. Tinggal finishnya saja, yaitu di bagian paling atas yang mungkin diberikan lafadz Allah biasanya di bagian paling atas. Ini ada teknisi atau tenaga pemasangnya yang berada di dalam tadi, muncul di bagian paling atas mungkin untuk memasang dari tutup atau finishing kubah yang bagian paling atas. Coba kita lihat dari sisi depan. Ini adalah penampakan dari depan sebelah kanan dari Masjid Baitul Mukarram. Seperti ini. Ini adalah teras yang lama yang belum direnovasi, dan menaranya berada di sebelah kanannya, tapi berjarak kurang lebih sekitar 20 sampai 25 meter dari masjid ini. Mungkin menunggu ini penguncian dari bagian dalam atau plafonnya. Dari tadi ini belum nampak bagian luar di atasnya. Coba kita lihat dulu bagian dalamnya atau bagian plafonnya. Seperti ini saudara-saudara, tapi tidak begitu terlihat. Nah, ini masih terintangi atau terhalangi oleh rangkaian dari anjat atau tangga pembangunan ini. Kurang lebih bentuknya adalah atau motifnya adalah motif langit-langit, dan itu ada apa ya, itu dom lampu yang di bagian tengah itu berbentuk dom atau timbul ke bawah. Itu adalah untuk penyangga atau gantungan dari lampu variasi atau lampu utama di bagian persis tengah dari ruangan Masjid Baitul Mukarram ini. Kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin akan kita perlihatkan kembali setelah ruangannya bersih, dan kita coba akan melihat lagi dari bagian luarnya apakah sudah terpasang di bagian paling atas atau penguncinya, sekaligus lafadz Allah biasanya diletakkan di bagian paling atas. Coba kita lihat dari luar kembali. Seperti ini saudara-saudara penampakan persis dari depan Masjid Baitul Mukarram.
Ternyata tahapannya sebelum memasang bagian paling atas atau mahkotanya beserta lafadz Allahnya di atas, ini terlebih dahulu ditutup di bagian sambungan-sambungan dari panel-panel yang sudah terpasang. Untuk nanti motifnya akan membentuk bertemu dari motif yang diinginkan atau dirancang oleh perakit kubah ini. Seperti ini adalah proses penutupan panel dari motif kubah masjid ini. Dan seperti inilah akhir penyelesaian dari pemasangan kubah Masjid Baitul Mukarram. Sudah terpasang mahkota di atasnya. Kiranya sekian dari kami, tapi sebelum kami akhiri, marilah coba kita ikuti ulasan tentang tata cara pembangunan dari renovasi Masjid Baitul Mukarram ini. Ya, seperti ini kondisinya sobat bangunanku. Kang Mas setelah lingkar resplang atau lingkar kubahnya terpasang dan sebelum turun para tukangnya ini sudah kondisi di finish atau sudah dicat. Jadi tinggal menunggu pemasangan kubahnya. Seperti ini jika dilihat dari dekat. Ya, ini lingkarnya cukup sempurna. Ini diameternya 4 meter dengan lingkar seperti ini, dan bentuk figura lafadz Allah Muhammad ini berjumlah 16 buah mungkin ya, 16 atau 12 itu. Coba kita lihat detail-detailnya seperti apa dari bentuknya yang lama dan kemudian diperbarui. Coba kita akan mendekat. Dari yang tampak ini adalah pintu dan jendela. Ini ukurannya dibuat 10 meter persegi dari ukuran lama yang sekitar 6 kali 5 mungkin. Ini tingginya gawang 2 meter 25, 225 cm seperti ini. Dan bangunan temboknya ini ketinggian sampai di lesplang itu 5 meter, dengan juga dipasang figura lafadz Allah Muhammad di atas itu. Coba kita masuk dan melihat detail-detail konstruksinya. Ini ukuran 10 meter persegi tanpa menggunakan tiang sobat. Seperti ini Kang Mas. Ini dari bentuk yang lama. Nah, ini masih utuh bangunannya. Yang dulu ketinggiannya sekitar 3 meter. Nah, sekitar 3
3 meter, dan yang baru ini sekitar 5 meter. Dan ini menggunakan balok penyangga itu. Balok itu berukuran 30 kali 20. Ya, seperti ini. Ini tembok yang lama, jadi belum dibongkar atau masih digunakan untuk beribadah. Jadi sebelum atapnya selesai, bangunan yang lama tidak dibongkar. Seperti itu. Nah, ini baloknya, dan di sana, nah, di atas itu membentuk lingkaran. Ini juga pintu depan ya. Kalau ini pintu utama yang lebarnya 150 cm. Ini pintu samping yang depan ini 90 cm. Dan ini Kang Mas, ini adalah pengimaman yang lama, dan yang baru ini sampai di atas itu ketinggian sekitar 3,5 meter. Ini adalah pengimaman yang lama, sangat pendek, bisa dijangkau dengan tangan saya. Ini sekitar 2 meter mungkin. Dan ini bentuk pengimamannya masih kosong, jadi belum didesain, tapi sudah terpasang figura kaca lafaz Allah Muhammad, sudah terpasang di sini. Dan ini adalah pengimaman yang lama. Ini berukuran sekitar 2,5 meter. Imaman yang lama. Dan yang imaman yang baru ukurannya sekitar 4 meter. Sampai di sini, sampai sini. Dan pengimaman ini diberi pintu menghubungkan ke gudang, mungkin untuk peralatan sound systemnya mungkin akan ditaruh di sini. Ya, ini pasang bovenless untuk penerangan. Ini posisinya lurus dengan imaman. Mungkin yang sebelah sana juga akan dibuat seperti itu. Kita akan memutar dari sebelah kirinya. Ini, nah, ini dari empokannya juga sangat pendek yang dulu ini, bisa dijangkau dengan tangan saya. Ini juga sama, ada pintu depannya sekitar 90 cm, dan di sini pintu utama. Ini belum ada terasnya berarti. Mungkin itu sudah disiapi untuk bangunan terasnya, nanti akan sampai di sana. Sekitar 3 meter lagi penambahannya ukurannya. Dan ini bentuk atasnya. Ini kuda-kuda siku, apa namanya itu, penyangganya dari lurus 4 meter, juga ada sudutnya di pojok sana. Sudah mempunyai kekuatan yang memadai sehingga mampu menopang kubah di atasnya. Rangkaian itu leher kubah
Dan kubahnya ini rencananya mau dipasangkan kubah panel, apa ya namanya, kubah stainless. Jadi tidak terbuat dari cor, melainkan dari stainless atau baja ringan, sehingga tidak memberi beban yang berat bagi bangunan ini. Nah, ini dari bentuk bangunan yang lama belum dibongkar, alias masih digunakan untuk beribadah sehari-hari. Coba kita akan keluar dari sisi sebelah, kita masuk tadi, dan coba akan kita lihat dari sisi depan seperti apa. Ini Kang Mas, kita memutar kembali ke posisi awal saya masuk. Oh, ini tampak lingkarannya terlihat agak jelas di sini. Dengan kayu, bambu-bambu penopangnya masih terpasang semuanya. Sudah dipasang kerangka atau usuk dan rengnya, itu sendeng-sendengnya sudah terpasang, tinggal memasang gentengnya saja nanti setelah kubahnya terpasang. Jadi tahapan ini setelah memasang genteng, nanti bangunan yang lama ini akan dibongkar, begitu kiranya, seperti itu. Coba kita turun lagi, dan pondasinya ini cukup tinggi kawan. Pondasinya sekitar 1,5 meter, jadi cukup tinggi untuk bangunan masjid ini. Nah, ini dia 1,5 meter dengan pilar ini berukuran 30 kali 40. Jadi pilar 1, 2, 3, 4, 8, ada 12 pilar yang mengelilingi dan menjadi tumpuan dari balok-balok dan balok sudut yang menopang dari kubahnya, atau menopang dari leher kubah yang di atas itu tadi. Ini adalah bentuk teras yang lama. Mungkin suatu saat juga akan dilakukan penyesuaian dengan bangunan yang baru, tapi entah kapan belum tahu. Coba kita akan lihat dari depan seperti apa. Ini adalah teras yang lama. Nah, di sini tampak ketinggiannya seperti itu. Ye, mendet gambar sekedap, mendet gambar sekedap. Ini wujud sebelum kubah dipasang. Di sini, dari sini masih terlindungi dari bentuk teras masjid yang lama ini ya. Jadi tidak begitu jelas konstruksinya. Ini temboknya masih utuh, ini bangunan yang lama. Cuma yang membedakan adalah ketinggiannya. Nah, yang sering menjadi masalah dalam renovasi sebuah bangunan masjid, yaitu pasti penyebabnya selain bentuk bangunannya yang mungkin sudah usang, juga
ukurannya atau kelebarannya yang kurang memadai, semakin banyak jamaahnya, sehingga membutuhkan tempat yang lebih luas, dan juga tentunya diikuti juga dengan ukurannya yang tinggi. Kalau ukurannya lebih lebar, tentu bangunannya lebih tinggi sehingga terlihat sangat kokoh atau megah, begitu ya kesan dari bangunan masjid ini. Seperti ini, dari samping kelihatan lebih sempurna. Nah, itu nampak sedikit atap dari teras masjid yang lama tenggelam di balik bangunan yang baru ini. Dan ini adalah, di sampingnya ini adalah menara, tapi letaknya cukup jauh, sekitar 12 atau sampai 15 meter dari bangunan masjidnya. Menara ini yang dibangun terlebih dahulu. Ini juga bekerja sama dengan Wahana Beton dulu waktu konstruksi bangunan menara ini. Coba kita lihat detailnya seperti ini, terawangan memakai tiang pilar dan terawangan. Di sana ada kubahnya kecil. Mungkin nanti kubah daripada masjid ini bentuknya kurang lebih seperti itu, seperti kubah yang ada di menara ini. Ketinggian menara sekitar 15 meter. Nah, sekitar 15 meter Kang Mas ini. Ya, ini tinggi menjulang. Dan juga nanti disaingkan juga atau disandingkan dengan bentuk bangunan masjid yang baru ini, tentu kelihatan lebih matching apa istilahnya. Coba kita ikuti, saya juga lupa ini prasasti dari bangunan menara ini tahun berapa. Nah, ini dia, tahun 2017, tanggal 9 bulan 7 17, berarti sudah 5 tahun sampai sekarang, cukup lama ya. Nah, ini adalah tahap pertama. Selanjutnya ya, itu ketinggiannya sekitar 15 sampai 16 meter. Dan di sana itu bentuk bangunan masjidnya, dan yang di bawahnya itu adalah teras dari bangunan masjid yang lama. Nama masjidnya adalah Masjid Baitul Mukarram ya. Saya sering lupa, mungkin seperti itu kawan-kawanku, sedulur-sedulurku semuanya, sebangsa dan setanah air, terutama konco-konco kuli bangunan, kang mas tukang. Sampai di sini dulu perjumpaan kita atau liputan kita dari pembangunan Masjid Baitul Mukarram ini, dan insya Allah akan bersambung dalam agenda pemasangan kubah. Sekian dulu, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah-salah atau tidak berkenan kepada pemirsa semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.